Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Sebelum kita memulai pelajaran yang pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. baik. Ibu absen dulu ya. Bimo, Hadir. Ani. Siap hadir, Bu. Oke. Wawan, Hadir, Bu. anak-anak, coba kalian lihat di sekitar kalian, ada nggak sampah di situ? Tolong diambil ya, dibuang di tempatnya. Iya tuh, Wawan tuh, Bu, bang sawah sembarangan. Wawan, dibuang tadi habis makan permen kan? Siap, Bu. Saya ambil, Bu. Oke. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, dan sertifikat keahlian. Sebelumnya Ibu akan menanyakan, kabar kalian sudah dijawab tadi baik, Alhamdulillah, walaupun ada sebagian yang sakit, semoga cepat disembuhkan. Kemudian, tadi malam apakah kalian sudah belajar di rumah? Halo anak-anak? Anak-anak, kalian Habis ngantuk nonton nggak? bola, Bu. Belum, Iya, Bu. habis nonton bola, Bu. Saya sama Bimo Jadi nggak ada, nonton bola. oh, nggak ada yang belajar semalam? Oke. Kalian siap nggak mengikuti hari ini pelajarannya? Siap, Bu, siap. Siap. Oke, alhamdulillah kalau siap, Siap, ya. Mudah-mudahan kalian nggak ngantuk Bu. karena kebanyakan nonton bola. Anak-anak, Ibu ingin bertanya sama kalian. Ada yang bisa menjawab nggak? Sebutkan satu jenis dokumen COC dan fungsinya. Satu aja. Ada yang bisa BST, jawab? Bu. Oh ya, iya Bimo, BST. Fungsinya apa Bimo? Untuk dasar jadi pelaut, Bu. Oke, pintar. Izin menjawab, Bu. Oh iya Wawan? Contoh COC ANT 4 atau ATT 4, Bu. Gimana Wawan? Contoh COC itu ANT 4 atau ATT 4, Bu. Kamu bertanya. Enggak. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya pinter. Contoh COC adalah untuk ANT 4 atau ATT 4. Baik, betul ya Wawan. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, mengapa ya kita harus mengetahui persyaratan kerja di kapal? Ada yang mau menjawab? Ani, Bu. Ya, Ani? Supaya saat lulus nanti kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang diminta di suatu perusahaan nih, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Ani. Beri aplaus untuk Ani. Bu. Selanjutnya, kita akan tujuan belajar hari ini adalah mengetahui dan nantinya akan mengaplikasikan persyaratan kerja di kapal tentang sertifikat keahlian serta keterampilan pelaut, dan kedua tentang perjanjian laut, yang ketiga tentang buku pelaut. Langkah-langkah dalam pembelajaran nanti yaitu kita pertama melihat video ya anak-anak, kemudian Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok, dan kalian akan berdiskusi sesuai perintah yang dalam LKPD. Kemudian setelah berdiskusi kalian presentasi. Setelah presentasi nanti kita melakukan refleksi dan Ibu akan melakukan penilaian. Baik,
sebelum belajar, Ibu akan memberikan motivasi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa maknanya? Saya Bu, Ya, Furqon? yaitu menerangkan motivasi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Iya, artinya gimana menurut Furqon? Ya, menerangkan motivasi masa depan dan milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Jadi, Saya Bu, ya gimana? Danti? Ya, itu artinya bahwa masa depan kita harus dipersiapkan mulai dari sekarang dengan belajar dan bekerja keras, Bu. Oh ya, bagus. Bagus sekali. Jadi kita harus bersungguh-sungguh ya mulai hari ini sampai sisa hidup kita. Dalam mengerjakan apapun kita harus bersungguh-sungguh. Oke anak-anak? Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercatat dalam buku pengesahan sijil kapal. Kemudian pelaut. Apa itu pelaut? Pelaut adalah individu yang memiliki kemampuan penguasaan sebagai bagian dari tim di kapalnya. Yang ketiga adalah surat atau sertifikat laut, surat sertifikat laut ya, adalah arsip laut yang sah dengan nama apapun yang diberikan oleh menteri atau disetujui oleh menteri. Nah, sekarang kita lihat anak-anak gambar yang di sini. Ini adalah kecelakaan kapal karena faktor alam. Bila kalian lihat di gambar ini, menjadi seorang pelaut itu susah apa gampang? Susah, Bu. Susah ya, medannya begitu berat ya. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan bahas sertifikat apa saja yang harus disiapkan jika ingin bekerja sebagai pelaut. Banyak keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pelaut. Anak-anak, topik yang akan dipecahkan hari ini, Ibu bagi dalam beberapa kelompok dan Ibu sudah membagikannya di Google Classroom ya, LKPD-nya, nanti dilihat. Ibu jelaskan sedikit kelompok 1, Ani dan Danti, itu akan membahas tentang sertifikat COC dan COP untuk jurusan NKN dan TKN. Kemudian kelompok 2, Wawan dan Furqon, membahas LK12 tentang buku pelaut, dan kelompok 3, Bimo dan Endang, akan membahas tentang perjanjian kerja laut. Nah, ini juga sertifikat ahli nautika tingkat 3. Oke, ini masih sertifikat ahli nautika tingkat 4. Nah, sekarang sertifikat untuk teknika. Ini adalah sertifikat ahli teknika tingkat 5 untuk manajemen. Sertifikat tingkat 5 ya. Nah, ini untuk sertifikat Electro-Technical Officer. Ini ya, sertifikatnya seperti ini juga. Nah, ini adalah salah satu sertifikat keterampilan. Kalau yang tadi adalah sertifikat keahlian, ini sertifikat keterampilan. Ini adalah Security Awareness Training. Sampai di sini ada yang mau bertanya untuk nanti kalian berdiskusi? Tidak ada ya? Berarti kalian sudah jelas. Kalau begitu, silakan kalian mulai untuk berdiskusi. Ada yang mau bertanya? Sepertinya waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi ya. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang akan berpresentasikan? Mempresentasikan hasil temuannya? Kelompok 1? Ani, Bu. Oh iya, silakan Ani.
Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, di sini ada tentang sertifikat COC ya, Bu ya, dan COP, Ya. Bu ya. Nah, sertifikat keahlian pelaut atau biasa disebut dengan COC adalah suatu ijazah ya yang menegaskan bahwa pemegangnya milik pengetahuan dan keahlian untuk berlayar. Nah, contohnya sertifikat keahlian nautika, sertifikat keahlian teknik permesinan, biasa juga dengan radioelektronika. Kemudian COP itu adalah sertifikat keterampilan para pelaut. Ya, Itu, baik. Bu. Oke. Kemudian, ada yang mau menanggapi tentang penjelasan dari kelompok 1? Oh iya Bu, mau bertanya untuk Ya, kelompok Furqon 1. dari kelompok 2. Ya. Kalau kegunaan sertifikat AFF itu apa ya? Sertifikat AFF gunanya untuk apa kelompok 1? Advanced Firefighting, kelompok 1. Ini Bu, jawab Bu. Untuk memberikan pengetahuan keterampilan kepada para pelaut di mana menggunakan alat pemadam kebakaran, Bu. Seperti itu, Ibu. Baik, bagus ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2. Wawan dan Furqon. Siapa yang mau presentasi? Silakan tentang buku pelaut. Siap, Bu. Wawan, Bu. Siap, Bu. Ya, Wawan. Ya. Ini, Bu, saya kan kelompok 2 ya, bagian buku pelaut. Nah, setelah kelompok kami berdiskusi, itu adapun fungsi-fungsi dari buku pelaut itu pertama itu 1 ya, itu sebagai identitas resmi pelaut ya. Jadi sebagai identitas pelaut kan di situ ada nama pelautnya juga. Terus yang kedua itu sebagai dokumen negara, Bu, karena dikeluarkan oleh negara dan berlogonya Garuda, Bu. Terus yang ketiga itu memuat catatan kesehatan pelaut itu sendiri, Bu. Yang keempat itu memuat daftar ijazah pelaut, ijazah kelautan, maksudnya ijazah pelaut itu sendiri, ijazah terakhir pelautnya, Bu. Terus yang terakhir itu sebagai bukti catatan pengalaman berlayar pelaut itu sendiri, Bu. Itu, Bu, yang didapat dari diskusi kelompok 2 tentang buku pelaut, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Wawan. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Danti, kelompok 1. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk teman-teman di kelompok 2 yang telah menjelaskan fungsi buku pelaut dengan sangat rinci dan saya dapat memahami penjelasannya. Cuman saya mau bertanya untuk teman-teman kelompok 2 dan juga Ibu kalau bisa, ketika saya mau menjadi seorang pelaut, kan pasti butuh buku pelaut. Nah, untuk mengurus buku pelaut itu saya urus di mana, Bu? Tempatnya gitu. Iya. Oke, kelompok 2 bisa dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Siap, Bu. Untuk pembuatan buku pelaut ya, nanti itu bisa dibuat di KSOP atau kantor kesahbandaran operasional pelabuhan di tiap pelabuhan, atau bisa juga di kantor perhubungan lautnya langsung. Ya, jadi di tiap pelabuhan itu ada KSOP-nya. Jadi kita membuat buku pelaut itu di KSOP atau kesahbandaran operasional pelabuhan. Terima kasih, Bu. Gitu aja jawabannya. Ya, makasih, Wawan. Baik. Jadi sudah puas ya kelompok 1? Sudah, Bu. Makasih, Pak Wawan. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang tampil kelompok 3, Bimo sama Endang. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 3. Saya, Bu, saya coba dulu ya, kalau salah. Oh iya. Ya, Bu, kalau nggak salah, Bu ya. Untuk isi pekerjaan perjanjian kerja laut, Bu, pihak satunya perusahaan. Kemudian di situ isinya ada tentang berapa besaran kisah gaji sebagai pelautnya, kemudian bagaimana
apabila kru itu turun di pelabuhan mana harus diantar, ibaratnya dibiayai untuk ke pelabuhan, kalau turun ke pelabuhan asal. Selanjutnya ditandatangani oleh Sabandar, itu Bu yang saya tahu Bu, bersama Endang Bu. Oh iya, baik. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3 ini? Kelompok 1 dan 2, ada yang mau menanggapi? Mau bertanya Bu ke kelompok 3. Ya, silahkan kelompok 2. Itu fungsi PKL apa Bu ya? Saya belum paham Bu, makasih. Ya, silahkan kelompok 3 menjawab. Apa Wawan tadi Wawan? Fungsi PKL, Pak. Fungsi PKL. Fungsi PKL kan perjanjian kerja laut. Dia sebagai ibaratnya kontrak kita orang kapal kerja di laut gitu Pak Wawan, sepengetahuan saya. Jadi kalau kita tidak punya kontrak atau surat perjanjian, apabila ada sesuatu hal kita akan rugi sendiri gitu Pak Wawan. Gimana, Makasih. Wawan? Gimana, Wawan? Udah cukup, Puas? terima kasih. Puas sekali Iya. Bu. Ya, alhamdulillah. Bimo sudah bisa memuaskan Wawan ya. Terima kasih atas presentasinya kelompok 3, kita beri aplaus. Nah, dari ketiga kelompok ini Ibu sudah mengamati. Jadi kira-kira kelompok berapa ya yang paling bagus hari ini? Nah, kalau Ibu amati kelompok 1 adalah kelompok yang paling bagus. Nah, Ibu kasih apa ya? Minuman ya, nanti diminum waktu istirahat. Silakan kelompok 1, Ibu kasih minuman. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok berapa lagi yang bagus? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 bagus. Kelompok 2 kita beri tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan COP dan COC? Ada yang tahu? Ada Bu. Iya, Wawan. COP itu kepanjangan dari Certificate of Proficiency, itu artinya sertifikat keterampilan Bu, contohnya BSc, AFF, MFA, dan lain-lain. Kalau COC, Certificate of Kompetensi, itu sertifikat keahlian, contohnya ANT 1, ANT 2, atau ATT 2, ATT 1 Bu. Oke, tepuk tangan untuk Wawan. Ya, berarti Wawan sudah menguasai. Kemudian sebutkan contoh sertifikat keterampilan dan sertifikat keahlian pelaut. Ada yang mau menjawab? Ada, tapi nyontek sedikit Bu ya dari Wawan tadi. Wawan udah nyebut tadi Bu, keterampilan BST, AFF, SAT, MEFA, dan sebagainya Bu. Kalau yang satu lagi apa ya tadi keterampilan Keterampilan dan keahlian. itu ANT 2, ANT 3, ANT 1, ANT 4, ANT 5, ATT 1, ATT 2, ATT 3, 4 dan 5. Itu Bu yang saya tahu Bu. Apa Itu sih kepanjangan nyontek ANT? punya saya Bu, itu Bu. Iya, nggak apa-apa, namanya kolaborasi anak-anak. Bimo, ANT dan ATT itu apa kepanjangannya Bimo? ATT apa ya? Kalau ANT saya tahu Bu, Ya, ahli nautika kapal, tapi kalau ATT agak lupa tuh Bu. baik. Ibu nggak beda dengan ANT. Jadi kalau AN itu kan ahli nautika, tingkat berapa? Nah, kalau ATT berarti AT berarti ahli teknika tingkat berapa? Gitu ya Bimo? Oh ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bimo atas jawabannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan PKL? Ada yang masih ingat tadi yang sudah dipelajari? Ya, Ani. Prabu. Oh, siapa? Oh iya, Danti. Apa PKL, Danti?
Iya, PKL adalah perjanjian kerja laut, Bu. Ya, perjanjian kerja laut. Kemudian, apa fungsi dari buku pelaut? Masih ada yang ingat tadi? Fungsi dari buku pelaut? Anak-anak? Ani, Bu. Ya, Ani. Fungsi buku pelaut yaitu sebagai dokumen resmi negara. Kemudian apa lagi ya? Bermanfaat kali ya, bermanfaat untuk sebagai identitas buku pelaut, Ibu. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian buku pelaut itu sebagai catatan khusus pemilik buku pelaut, catatan kesehatan pemilik buku pelaut juga. Kemudian tadi Wawan juga bilang sebutkan Bu, ijazah buku pelaut dan catatan pengalaman berlayar. Seperti itu, Ibu. Oh ya, terima kasih Ani. Baik anak-anak. Oke, sekarang kita melakukan refleksi. Bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran proses bisnis di dunia kerja kapal niaga hari ini? Ada yang bisa mengumumkan pendapatnya? Ya, Danti. Ya, Gimana Bu, kesannya? setelah mengikuti pelajaran dengan metode diskusi, terasa sangat menyenangkan, Bu, pembelajaran di hari ini. Alhamdulillah. Jadi bisa masuk semua ya materinya? Iya, Bu. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, apa kendala yang membuat pembelajaran menjadi terhambat? Ada yang bisa memberikan pendapat untuk refleksi hari ini? Ani, Bu. Ya, Ani. Kendala yang buat yang menghambat pelajaran hari ini adalah nggak ada kendala sih, Ibu. Oh, alhamdulillah. Jadi, Ani gimana perasaannya? Sangat senang, Ibu. Senang ya dengan pelajaran hari ini, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa masuk semua ke dalam perasaan dan hati kalian. Jadi, seandainya nanti kalian menjadi pelaut, kalian sudah bisa mengimplementasikannya. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan? Ani, bisa disimpulkan sedikit tentang tadi kita ringkas ya pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa diringkas sedikit bahwa kalau kita ingin menjadi pelaut, kita itu harus mempunyai apa aja nih? Oke, Bu, kalau kita ingin menjadi pelaut, kita harus mempunyai sertifikat, Ibu, sertifikat yang ada di atas kapal. Mungkin sesuai dengan permintaan, artinya mungkin sertifikat-sertifikat yang ada di atas kapal itu sertifikat kalian, sertifikat keterampilan, Ibu, seperti itu, Bu. Ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita melakukan doa dulu ya. Tadi, oke, anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Bimo? Oh ya, Danti. Baik, Bu. Oh ya, Bimo. Oh, mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kalian sudah semangat mengikuti pelajaran Ibu. Kita ketemu minggu depan ya dengan pelajaran dasar-dasar nautika kapal niaga. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak.